Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semangat sekali ya. Insya Allah kita akan melanjutkan kuliah kita ilmu sosial budaya dasar ya. Sebelumnya kita absen dulu ya. Siapa aja yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Satu ya. Baik. Kita doakan semoga aman, tetap sembuh ya saat kembali bisa bergabung bersama kita untuk kuliah. Untuk menuntut ilmu bersama-sama. Perhatian, siap. Duduk, siap, gerak. Baik, untuk mengawal kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi fa'inna wa fa'ihana wa qarabati lana. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang mata kuliah kita ilmu sosial budaya dasar ya. Bobot SKS kita adalah 2 SKS di program komunikasi penyiaran Islam ya. Ini semester 2 ya. Nah, selanjutnya ini capaian mata kuliah kita. Capaian pembelajaran learning outcome-nya, capaian prodi adalah knowledge pengetahuannya, yaitu pemahaman mendalam terhadap ilmu sosial dasar dengan kajian teori dan konsep ilmu sosial budaya dasar ya. Bagaimana pemahaman tentang ilmu sosial budaya dasar, prinsip dan nilai-nilai sosial, pemahaman tentang ilmu yang terkait dengan sosial dan kemasyarakatan yang terkait dengan konsep ilmu sosial budaya dasar, komunikasi penyiaran Islam. Nah, skill apa yang akan rekan-rekan mahasiswa terima atau dapatkan harapannya? Mahasiswa mampu mengaplikasikan tentang konsep ilmu sosial budaya dasar khususnya yang berkaitan dengan lembaga penyiaran. Nah, selanjutnya dalam attitude atau sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap sosial religius, menjunjung tinggi nilai sosial kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika ya. Ini capaiannya dalam skill, dalam attitude. Terus berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Jadi harus paham ya, kita di masyarakat itu sangat kompleks. Kita tidak bisa ideologi kita harus dipaksakan, idealisme kita harus tahu bahwa kehidupan manusia bersifat sangat kompleks dan manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Ini diharapkan mahasiswa semua memahami ini. Kognitifnya apa, afektifnya apa, dan psikomotoriknya apa. Nah, deskripsi singkat mata kuliah kita ini, mata kuliah ilmu sosial budaya dasar, adalah pengetahuan yang membahas masalah-masalah sosial, khususnya apa yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan pengertian-pengertian atau fakta, konsep, serta teori yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial seperti apa? Sejarah, ekonomi, geografi, sosial, sosiologi, antropologi, psikologi sosial. Nah, manfaat dari mempelajari ilmu sosial budaya dasar adalah mahasiswa jadi lebih menyadari ya, lebih paham, menyadari dan memahami adanya kenyataan sosial. Kita lihat di masyarakat, kenyataan sosialnya sangat menjebuk masyarakat kita.
tidak homogen ya, tingkat heterogennya sangat tinggi. Jadi kita harus memahami adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial di masyarakat, menjadi lebih peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya, dan tanggap untuk apa? Dan tanggap untuk ikut serta ya, dan tanggap untuk ikut serta dalam atau membantu dalam usaha-usaha menanggulanginya. Jadi lebih menyadari bahwa setiap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya dapat mempelajarinya, membantu masyarakat mengenal satu sama lain. Inilah deskripsi singkat mata kuliah kita. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang prasangka, diskriminasi, dan etnosentris ya. Apa itu prasangka? Ada yang bisa menyampaikan tentang prasangka? Prasangka merupakan penilaian terhadap individu atau satu kelompok tanpa adanya fakta. Ya, bagus. Alhamdulillah, tepuk tangan ya. Tadi itu pendapat dari Aprilia ya. Selanjutnya ada lagi yang mau melengkapi atau menambahkan? Prasangka adalah anggapan yang bersifat emosional, Pak. Prasangka adalah Yang beranggapan emosional. secara emosional. Bagus. Alhamdulillah. Ya, bagus ya. Jadi prasangka adalah anggapan yang bersifat emosional. Bermacam-macam ya pendapat, tapi semuanya adalah benar. Jadi prasangka ini kalau kita lihat di pengertiannya adalah prasangka atau diartikan suatu anggapan terhadap sesuatu dari seseorang bahwa sesuatu itu buruk dengan tanpa kritik terlebih dahulu ya. Jadi sesuatu sudah menganggap sesuatu itu buruk bagi dia ya. Nah, bahasa Arabnya menyebutkan suuzon. Suuzon ini tidak boleh ya, yaitu anggapan buruk terhadap sesuatu. Kalau kita melihat orang belum apa-apa, belum dicek faktanya, dia sudah berprasangka buruk atau suuzon. Nah, inilah prasangka ya. Nah, lawannya apa? Istilah lainnya yaitu husnuzon, yaitu anggapan baik terhadap sesuatu. Kita harus dianjurkan senantiasa kepada seseorang itu husnuzon atau berprasangka baik. Jangan terlebih dahulu suuzon sampai mengecek faktanya. Jadi, prasangka merupakan kecenderungan yang tidak nampak dan timbul tindakan aksi yang sifatnya realistis ya. Kepribadian, intelijensi, juga faktor lingkungan cukup berkaitan dengan munculnya prasangka. Jadi bisa jadi ya memang dia kepribadian biasa uzon, jadi sudah prasangkaannya kurang baik. Atau tingkat intelijensinya juga faktor lingkungan yang mempengaruhi di masyarakat ya. Makanya memang kata Rasul, lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian kita. Jadi kita memang harus mencari lingkungan yang baik ya, agar kita senantiasa berusaha untuk husnuzon ini. Nah, seseorang yang berprasangka akan melakukan diskriminatif ataupun tidak melakukannya karena itu prasangka dan diskriminatif saling berhubungan erat ya. Jadi erat sekali hubungan antara prasangka dan diskriminatif. Dengan dia berprasangka tidak baik, dia akan melakukan diskriminatif, memperlakukan orang secara tidak adil ya. Dia sangat diskriminatif. Makanya orang-orang yang diskriminatif itu cenderungnya pada prasangka yang tidak baik ya, karena dia saling mempengaruhi. Nah, prasangka dapat menjadi dasar dari diskriminasi dan juga pada akhirnya mereka akan melakukan tindakan yang negatif. Oleh karena itu,
hati-hatilah terhadap prasangka ini. Jadi faktor-faktor diskriminatif juga ada dua yang mempengaruhi. Satu, prasangka yang berbicara tentang sikap negatif. Yang kedua, etnosentrisme yang berbicara mengenai paham bahwa budaya sendiri adalah budaya yang paling benar. Ini etnosentris itu banyak ya. Kalau orang sudah etnosentris, saya lah yang paling benar, kelompok saya lah yang paling benar, yang lain salah. Ini tidak boleh ya. Kita mempelajari ilmu sosial budaya dasar ini, kita harus menjadi prasangka dan etnosentris ini. Selesai diskusinya ya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang duluan? Perwakilan? Ya, Rawi, silakan. Mungkin kalau prasangka itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, prasangka yang masih dalam pikiran kita, yaitu bisa disebut kognitif. Dan yang kedua ada prasangka berdasarkan dengan perasaan. Nah, itu yang ketiga juga ada prasangka berdasarkan penilaian yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, itu yang bisa juga disebut dengan diskriminasi. Selanjutnya mungkin ada macam-macam diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya ada banyak, cuma diantaranya ada Islamophobia, yaitu diskriminasi terhadap orang Islam. Yang kedua itu ada rasisme. Rasisme itu diskriminasi terhadap ras, berdasarkan ras. Yang ketiga itu ada seksisme, yaitu diskriminasi terhadap gender ya, jenis kelamin. Jadi dianggap laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan. Dan yang terakhir itu ada ageisme. Ageisme itu diskriminasi terhadap umur. Jadi yang umurnya lebih tua itu dianggap lebih bijaksana daripada yang muda. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama ikuti kuliah ini ya tentang prasangka, diskriminasi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ya, dalam bermasyarakat ya. Kita tahu budaya banyak dan juga agama dan sebagainya itu banyak ya. Kehidupan sosial juga beraneka ragam. Nah, marilah kita dengan mempelajari ilmu ini kita amalkan bersama-sama ya. Kita terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup bersama pertemuan ini dengan baca doa kita majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu